Istri kesayangan Tuan Yuan. Bab 4. Nyonya Wulan. Setelah dirasa cukup, keduanya segera keluar dari dalam toko tersebut. Menyedihkan sekali. Berani-beraninya dia menyuruhku membawa beras belanjanya. Sabar Yuan, sebentar lagi misimu akan berhasil. Gio pasti menyesal sudah menentangku mendapatkan Kania. Yuan memikul beras yang beratnya kira-kira 5 kilogram keluar dari dalam mall, sedangkan Kania hanya menenteng kantong plastik yang jumlah isinya tidak seberapa. Hanya untuk mendapatkan pengakuan dari Kania, aku harus berkorban seperti ini. Padahal, aku dengan mudah bisa mendapatkan lebih dari dia jika aku mau. Yuan memasukkan beras ke dalam bagasi mobil. Kembali, Yuan menjalankan kendaraannya, meninggalkan area mall menuju ke kos Kania. Kania, apa aku boleh tanya sedikit tentangmu? Yuan yang saat itu fokus mengemudikan kendaraannya. Kamu tanya apa? Kania mengalihkan pandangannya pada Yuan. Apa kamu sudah punya kekasih? Soalnya beberapa hari ini, aku melihat kamu tidak pernah berjalan dengan siapapun selain aku. Sebelum menjawab, Kania menarik napas dalam-dalam. Dulu aku punya, tetapi dia lebih memilih gadis lain. Mungkin Tuhan tidak ingin kami bersama. Raut wajah Kania seketika berubah. Terus, kenapa kamu tidak mencari penggantinya? Aku tidak mau sakit hati untuk kedua kalinya. Sekarang aku hanya fokus untuk bekerja dan membiayai sekolah adik-adikku. Aku tidak ingin melihat kehidupan mereka sama sepertiku. Gadis yang unik. Baru kali ini aku melihat gadis muda yang rela berkorban demi kebahagiaan keluarganya. Tapi itu urusan dia, yang jelasnya aku harus mendapatkan pernyataan darinya kalau dia mau menjadi kekasihku. Apa kata Geo dan Raka jika sampai dia menolakku? Mau ditaruh di mana muka aku ini jika sampai itu terjadi? Ucap Yuan dalam hati. Tidak beberapa lama kemudian, gini, mobil yang mereka tumpangi berhenti di depan gang sempit yang masuk ke dalam kos Kania. Yuan, apa boleh aku minta tolong padamu sekali lagi? Kania yang sudah keluar dari dalam mobil. Katakanlah. Tolong angkat beras yang tadi masuk ke dalam kos. Soalnya bila aku sekalian membawa semuanya, aku tidak sanggup. Astaga, kenapa seberat ini pengorbananku hanya untuk mendapatkan pengakuan itu? Andai bisa membatalkan semuanya, sudah aku lakukan sebelum-sebelumnya. Kalau kamu tidak bisa, tidak apa-apa. Tolong buka bagasinya. Kania meletakkan kantong plastik di atas trotoar, lalu melangkah ke belakang mobil. Siapa bilang aku tidak mau? Aku akan membawanya untukmu. Yuan keluar dari dalam mobil, lalu mengeluarkan beras dari dalam bagasi. Kania tersenyum, walau sebenarnya dia juga merasa tidak enak hati pada Yuan setelah siaran ini sudah mengantarnya berbelanja dan juga membeli baju untuknya. Letakkan saja di sini, perintah Kania setelah mereka sudah berada di depan kos. Tanpa menjawab, Yuan segera meletakkan beras tersebut di atas kursi. Apa kamu sudah lama tinggal di sini? Tanya Yuan sambil memperhatikan sekeliling kos Kania. Aku sudah hampir 2 tahun tinggal di sini. Ya, gitulah. Hanya kos ini yang terjangkau bagiku. Kalau begitu, aku masuk dulu. Dan terima kasih atas semuanya. Kania membuka kunci kos, lalu membuka daun pintu. Belum juga Kania melangkah, Yuan sudah mencegahnya. Kania, tunggu dulu. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Yuan menggenggam tangan Kania. Katakanlah, tapi tidak usah seperti ini. Kania mencoba menarik tangan, tapi Yuan tidak melepaskannya. Sudah lama aku ingin mengatakan ini padamu, tapi tidak pernah ada momen yang tepat. Kania, maukah kamu jadi kekasihku? Tatap Yuan pada mata Kania, tapi dalam hati dia tertawa.
Pria yang menjadi incaran para gadis-gadis selama ini kini rela mengungkapkan perasaannya hanya untuk sebuah gengsi pada kedua sahabatnya. Maaf Yuan, aku tidak bisa. Dari awal aku sudah bilang padamu kalau aku ingin fokus cari uang untuk biaya sekolah adik-adikku. Aku masuk dulu. Kania segera bergegas masuk ke dalam kos. Seketika ratu wajah Yuan berubah. Baru kali ini dia mendapat penolakan dari seorang gadis. Seumur hidup baru kali ini ada yang berani menolakku. Pokoknya aku tidak terima ini. Kania, aku bersumpah padamu. Kamu akan menyesal karena sudah menolakku. Tanpa permisi, Yuan segera pergi meninggalkan kos Kania menuju ke arah mobil. Padahal beberapa hari ini Yuan sangat yakin kalau Kania akan menerimanya dengan mudah. Ternyata dia salah. Kania menolaknya. Yuan melajukan kendaraannya ke arah kediamannya. Tidak beberapa lama kemudian, mobil mewah Yuan sudah memasuki halaman sebuah rumah mewah yang berdiri kokoh di pusat kota. Setelah memarkirkan kendaraannya di garasi mobil, Yuan segera keluar dan melangkah masuk ke dalam rumah dengan ratu wajah masih seperti tadi. Belum juga, dia masuk ke dalam lift menuju lantai 2. Seseorang berlari kecil menghampirinya. "Tuan, tunggu sebentar." "Ada apa Pak Tono?" Yuan menghentikan langkahnya. "Maaf Tuan, Nyonya Besar tidak mau makan. Siaran ini beliau hanya diam dan tidak mau bicara dengan siapapun. Saya takut kalau seperti ini terus, penyakit Nyonya Besar akan bertambah parah." "Apa? Cepat siapkan makanan buat ibuku." Yuan segera berlari menuju ke sebuah kamar yang letaknya di belakang gedung mewah itu. Tanpa mengetuk pintu terlebih dulu, Yuan segera memutar kenop pintu, lalu sedikit mendorongnya. Yuan mendekat ke arah jendela, di mana seorang perempuan parubaya sedang duduk di sana sambil melipat kedua buah kakinya. "Kenapa ibu melamun di sini? Ayo, biar Yuan membantu ibu ke pembaringan," tanya Yuan sambil duduk di samping perempuan parubaya itu. Bukannya menjawab, perempuan parubaya itu malah membelakangi Yuan. "Yuan mohon, ibu jangan larut dalam kesedihan ini. Lepaskanlah dan biarkan dia pergi dengan yang lain. Masih ada Yuan di sini yang akan terus menyayangi ibu." Yuan berlutut di hadapan ibunya. Dengan pelan-pelan sekali, perempuan parubaya itu mengelus lembut rambut hitam Yuan. Lama mereka terdiam, hingga dua ketukan terdengar dari arah pintu. "Apa boleh kami masuk, Tuan?" Pak Tono yang saat itu berdiri di depan pintu bersama seorang pelayan yang mendorong troli kecil. "Masuklah. Bu, mari, biar Yuan mengantar ibu ke pembaringan." Yuan membantu ibunya untuk berdiri dan memapanya menuju ke arah pembaringan. Dengan pelan-pelan sekali, Yuan mendudukkan ibunya di atas pembaringan, lalu menyandarkan di punggung tempat tidur. Yuan menyelimuti kaki ibunya sebelum mengambil piring berisi bubur yang dibawa oleh Pak Tono bersama seorang pelayan. "Ibu, makanlah." Yuan menyuapi ibunya sedikit demi sedikit hingga isi dalam mangkok tersebut tinggal setengahnya. "Apa ibu masih mau?" tanya Yuan. Perempuan parubaya itu hanya menggeleng. "Baiklah, kalau ibu sudah kenyang. Sekarang ibu minum obat." Yuan meletakkan mangkuk di atas troli lalu mengambil bungkusan kecil beserta segelas air putih. Tuan Yuan benar-benar sayang pada Nyonya Wulan. Dari cara memperlakukan Nyonya Besar, sudah terlihat ikatan batin antara ibu dan anak, ucap Pak Tono dalam hati. "Kalau begitu, ibu istirahatlah." Yuan membantu ibunya berbaring, kemudian mencium pucuk kepalanya. Perempuan parubaya itu mulai menutup mata sedikit demi sedikit. Setelah deru napas Nyonya Wulan mulai teratur dan masuk ke dalam alam mimpi, Yuan pun segera berdiri dan keluar dari dalam kamar diikuti oleh yang lain. Kenapa ibu dan aku harus merasakan hal yang sama? Kami ditinggalkan
oleh orang-orang yang kami sayangi. Yuan membaringkan tubuhnya di atas pembaringan. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.